Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1220039. Pada video kali ini saya akan membuat lagi video lanjutan dari video sebelumnya untuk materi struktur data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adha Masyur Sajia MN. Oke, langsung saja di sini saya sudah buka materinya. Kali ini kita akan bahas adalah stack, quest, dan request. Nah, artinya itu adalah tumpukan, antrian, dan antrian ganda atau request. Untuk data structure and algorithm with Python lecture 6. Oke, apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama yang kita akan bahas adalah apa itu stack, kemudian apa itu quest, dan apa itu double-ended quest atau antrian berganda ya. Oke, kita masuk yang pertama adalah stack. Oke, apa itu stack? Stack ini adalah sebuah kumpulan objek yang dimasukkan dan dihapus sesuai dengan prinsip last in first out atau LIFO. Prinsip LIFO. Last in first out artinya yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Nah, gitu. Kita ambil contoh misalnya kita memasukkan sebuah buku dalam tong ya. Buku pertama dimasukkan, buku kedua dimasukkan, ketiga dan seterusnya sampai buku kelima. Nah, ketika kita mau keluarkan, tidak mungkin kita langsung keluarkan dari yang buku 1 karena dia posisinya paling bawah, jadi susah untuk dijangkau. Jadi yang paling pertama keluar adalah buku yang terakhir masuk yaitu buku 5. Seperti itu. Oke, berikutnya di sini dikatakan bahwa user itu bisa memasukkan objek kapanpun. Tetapi perlu diketahui dia hanya bisa mengakses dan menghapus objek yang dimasukkan terakhir atau objek baru. Ya, atau kita kenal dengan istilah yang paling atas dari tumpukan. Seperti itu, yang seperti yang saya contohkan sebelumnya tadi terkait buku dan tong. Oke. Oke, selanjutnya ada dua operasi yang digunakan dalam sebuah stack ya atau tumpukan. Yang pertama itu kita kenal adalah push. Push ini adalah kita memasukkan informasi ke dalam stacknya atau tumpukannya. Sedangkan yang kedua itu adalah pop. Pop ini dia kita akan mengambil informasi dari stack itu sendiri atau dari tumpukan itu sendiri. Nah, di sini ada contoh, ada dua contoh. Oke, di sini dicontohkan yang pertama itu adalah internet browser. Nah, kita tahu kalau kita searching di internet, itu browser akan menyimpan alamat situs yang baru-baru kita kunjungi. Jadi setiap kali kita mengunjungi situs baru, maka itu alamatnya akan dimasukkan ke dalam stack, ditumpuk dia. Nah, ketika kita ingin melakukan kita ingin kembali ke situs sebelumnya pada saat kita mengakses browser, maka kita bisa mengakses ini operasi pop pada browser dengan cara kita menekan tombol back-nya, maka kita akan diarahkan kembali ke situs yang terakhir kali kita kunjungi. Seperti itu. Nah, selain internet browser tadi, ada juga contoh untuk text editor ya, misalnya kayak VS Code yang sering kita gunakan ya. Text editor itu dia menyediakan ini, undo. Undo ini dia akan membatalkan apa yang kita sudah lakukan perubahan itu dan kembalikan ke format dokumen sebelumnya. Jadi kalau kita sudah lakukan perubahan, maka dia akan kalau kita undo, maka akan kembali ke dokumen sebelumnya, sebelum dilakukan perubahan. Jadi kalau kita lakukan perubahan 2 kali, maka dia akan kembali dulu ke perubahan ke dokumen yang sebelum perubahan kedua tadi. Lalu kalau kita undo lagi, maka akan kembali ke dokumen yang pertama tadi, gitu. Jadi dia terakhir kali diubah, maka dia akan kembali ke situ ketika diunduh. Oke, lanjut kita akan bahas the stack abstract data type. Oke, di sini dikatakan bahwa secara formal stack ini atau tumpukan itu adalah tipe data abstrak. Nah, sehingga instance S itu saling support untuk dua metode, yaitu ada metode push dan metode pop. Nah, push ini dia metode untuk menambahkan elemen ke dalam tumpukan yang paling atas dari S. Sedangkan pop ini dia akan meremove atau menghapus lalu mengembalikan elemen paling atas dari stack. Nah, ini akan error jika stack-nya itu kosong. Seperti itu.
Oke, lanjut. Selain itu juga kita punya beberapa metode ya di stack ini. Yang pertama itu ada s.top. Nah, .top ini dia akan atau mengembalikan referensi dari elemen paling atas dari sebuah tumpukan S tanpa menghapusnya. Dan ini akan error jika stack-nya itu kosong. Kemudian ada juga metode isEmpty. Ya, metode ini dia akan mengembalikan true jika tumpukan S itu tidak punya elemen apa-apa. Dan yang terakhir adalah metode len ya. Seperti namanya, metode ini dia akan dan mengembalikan jumlah elemen yang ada dalam stack atau tumpukan S. Nah, kalau di Python itu juga ada kita implementasikan special method ya dengan memberikan underscore underscore len underscore underscore seperti ini. Nah, ini namanya special method. Oke. Nah, kita bisa lihat di tabel ini di sebelah ada kolom operasi, return value atau nilai yang dikembalikan, lalu isi stack-nya. Nah, di sini contohnya. Yang pertama s.push5. Sesuai yang dijelaskan tadi, push itu dia akan menambahkan elemen, maka s.push5 ini berarti dia akan menambahkan elemen 5 ke dalam stack. Ingat bahwa push dan pop itu, push itu dia tidak mengembalikan nilai ya, dia tidak akan return nilai. Jadi dia hanya mempush saja atau menambahkan elemen saja ke dalam stack. Jadi tiada return value-nya, langsung masuk ke dalam stack yaitu 5. Nah, sama juga yang ini push 3, dia tidak mengembalikan return value, langsung dimasukkan ke dalam stack content. Jadi stack sekarang berisi angka 5 dan 3. Kemudian akan dihitung panjangnya menggunakan metode len s. Jadi panjangnya sekarang ada 2, 1, 2. Kemudian s.pop. Nah, sesuai tadi dikatakan pop itu fungsi pop itu dia akan remove dan mengembalikan elemen paling atas. Nah, dia kan tadi yang terakhir dimasukkan adalah 3. Jadi ketika di pop itu maka yang terhapus pertama itu adalah 3. Sehingga nilai atau return value-nya itu adalah nilai 3. Kemudian method isEmpty. Nah, ini untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Nah, dia itu return-nya false. Kenapa? Karena kalau dia true, itu hanya ketika ini, tidak ada konten elemen di dalamnya. Nah, seperti itu. Tapi dia ini false karena masih ada 5 di dalamnya. Lalu di pop lagi, di pop atau di remove lagi. Di remove berarti yang terhapus adalah 5. Sekarang dia stack-nya kosong, maka dicek apakah kosong, dan itu nilainya return value-nya true. Ketika di pop lagi itu sudah error karena sudah tidak ada lagi elemen dalam stack. Nah, di sini kan contohnya dia akan error jika stack itu kosong. Nah, ini berarti pernyataan ini semua benar. Begitupun seterusnya dengan push dan top. Nah, di sini top yang berbeda. Top ini dia berbeda dengan pop. Kalau pop dia menghapus dan mereturn atau mengembalikan, sedangkan top ini dia hanya mengembalikan tanpa menghapus nilainya. Jadi dia contohnya di sini, dia push 7 dan 9. Jadi yang terakhir di push itu 9. Ketika dia top, maka 9 ini tidak terhapus, tapi return value-nya adalah 9 atau nilai yang terakhir dimasukkan. Seperti itu. Lanjut, berikutnya kita akan bahas simple array bus stack implementation. Nah, di sini ada beberapa teori yang bisa kita lihat. Nah, di sini kita coba menggunakan desain adapter untuk menggambarkan atau membuat stack EDT dengan menggunakan list atau daftar. Nah, adapter desain itu apa? Adapter desain ini dia kalau kita lihat dari pernyataan ini dikatakan bahwa pola desain adaptor itu berlaku untuk konteks apapun di mana kami secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan kelas yang satu atau kelas antarmuka yang terkait, tetapi dia berbeda. Seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini akan ada implementasi dari stack menggunakan Python list atau daftar pada Python. Nah, kita akan mendefinisikan yang pertama adalah new exception atau list kosong ya, di mana akan ada lebih appropriate for an empty stack. Oh ya, kalau kita translate ini maksudnya adalah
Di situ appropriate itu adalah akan ada pengecualian kosong yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang diajukan pada list kosong. Berarti akan ada apa ya istilahnya, exception atau pengecualian yang lain selain indeks error untuk mendefinisikan list kosong. Nah, kita contohkan di sini ada beberapa stack method. Lalu di sini realisasinya dengan Python list. Contoh, kita ingin melakukan push pada stack. Itu kalau dalam list pada Python itu sama kayak kita menggunakan fungsi append. Dia menambahkan. Kemudian di stack juga ada method pop, di Python list juga ada method pop. Proses kerjanya atau metode pengerjaannya itu sama saja. Kemudian ada s.top. S.top ini dia kalau di Python menggunakan indeks ke negatif 1 atau kita akan mengambil nilai yang terakhir dari list. Itu pakai indeks negatif 1. Kemudian metode di stack itu ada isEmpty. Sedangkan kalau di Python list itu ada lenl sama dengan 0. Artinya panjang dari listnya itu harusnya 0. Sehingga dia bisa sesuai dengan metode stack yang isEmpty atau kosong. Kemudian len juga dia ada pada di list juga sama. Oke, jadi dari 5 metode pada stack itu bisa direalisasikan dengan menggunakan Python list karena metode-metodenya itu sama, hanya ada beberapa yang berbeda seperti top dan isEmpty-nya. Itu beda-beda sintaksnya tapi proses pengerjaannya itu sama. Lebih seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk ke implementasi kodenya. Nah, di sini kita coba buat saja. Pertama kita sudah siapkan VS Code. Saya coba komen dulu ini. Oke, kita langsung buatkan saja. Pertama di situ dia definisikan kelasnya dulu. Dia definisikan kelasnya. Caranya kita buat kelas dengan nama kelas empty ya. Kelas empty. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk pengecekan dulu apakah itu kosong apa tidak. Nah, kelas empty ini dia extend dari exception. Oke. Lalu kalau di Python itu kelas tidak boleh kosong. Jadi untuk memanipulasi agar tidak kosong itu kita tambahkan pernyataan pas di dalamnya. Oke. Setelah itu kita buat kelas lainnya yaitu kelas ArrayStack. Nah, kelas ArrayStack ini dia ada beberapa metode di dalamnya. Yang pertama konstruktornya tentunya init. Nah, init ini dia tidak butuh parameter apa-apa yang dikirimkan. Langsung saja kita self dot underscore data. Lalu kita definisikan list kosong. Jadi ini adalah instance-nya. Selanjutnya kita buatkan metode len-nya. Metode len, kita pakai metode spesial ya, len. Dia tidak perlu parameter. Dia hanya akan mereturn atau mengembalikan nilai atau panjang dari self.datanya tadi. Oke. Lanjut ada metode isEmpty. Nah, ini yang gunanya untuk mengecek apakah kosong atau tidak listnya. Dia juga tidak butuh parameter. Dia hanya akan mereturn juga. Mereturn panjang dari self.data itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan sama dengan 0. Nah, ketika dia sama dengan 0, maka empty-nya kosong atau true. Seperti itu.
Lanjut ada metode push. Nah, ini metode push tadi yang kita pakai untuk memasukkan atau menginsert data ke dalam list. Dia terima satu parameter, yaitu parameter E. E ini adalah elemen dari listnya. Nah, di sini dia akan self dot underscore data dot append. Nah, ini kita pakai fungsi dari list untuk menambahkan data, yaitu append. Dia akan menambahkan di bagian akhir dari listnya, seperti push pada metode stack tadi. Ya, data append nilainya apa? Nilai yang dimasukkan adalah E yang dikirimkan tadi. Oke. Setelah itu ada metode pop. Metode top ini dia tidak butuh parameter karena dia hanya mereturn nilai. Beda dengan push, dia menginsert, jadi harus ada parameter yang dikirim, yaitu elemennya. Sedangkan top ini dia hanya return nilai, tapi sebelum dia return nilai, dia harus ada pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan dimana jika dia itu kosong, maka akan ada pernyataan bahwa listnya itu kosong. Jadi dicek dulu. If cells dot is empty, is underscore empty, itu nilainya true, maka akan muncul raise error atau empty. Di situ pernyataannya jadi stack is empty atau kosong. Oke. Selanjutnya dia jika false maka langsung akan mereturn self.datanya dari indeks yang paling terakhir, yaitu -1 dari listnya. Oke, setelah top ada metode pop. Metode pop ini dia tidak butuh juga parameter karena dia hanya menghapus dan mereturn nilainya. Jadi dia hanya butuh self, di dalamnya hanya ada return, tapi sebelum di return sama halnya dengan top, dia harus dicek dulu. Jadi kita copy saja ini, Alt Shift bawah, terus oke. Nah, dicek dulu apakah kosong. Jika kosong, stack is empty. Jika false, maka dia akan return nilai self.data.pop. Nah, ini seperti itu. Lanjut kita buatkan metode untuk stringnya str, tapi kita pakai metode spesial ya, berarti underscore str. Dia tidak butuh parameter juga. Oke, dia hanya akan mereturn stringnya, yaitu return tanda petik dot join, nama metodenya str self dot data ditambah dengan string lebih besar. Oke. Setelah itu kita lihat lagi, setelah semua kelas dan metodenya didefinisikan, selanjutnya kita akan membuatkan objeknya. Pertama kita buat S sama dengan, kita panggil kelasnya ArrayStack. Oke, setelah itu kita coba lakukan push. S.push 5. Kita print dulu panjangnya, print panjang stack ya, panjang stack. Kita pakai format string saja. Panjang stack sama dengan
len s. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, panjang stacknya itu 1 karena yang kita push itu baru 5. Kita coba push lagi, misalnya shift bawah, kita coba push 10. Kita coba jalankan lagi di sini, maka jadi 2. Begitu seterusnya kalau kita terus tambah. Sekarang kita coba lagi, kita hapus dulu terminalnya biar lebih luas. Kita coba lagi, misalnya sorry, kita perbesar biar enak. Kita coba lagi, misalnya kita cetak S nya ya, tadi kan kita cetak panjangnya, sekarang kita coba cetak S nya. Ini bukan sih, apa namanya, nilai dari stack. Nah, kita coba nilai stack itu dia ambil dari S nya. Nah, ini kita coba jalankan, berarti harusnya 5 dan 10 ya. Nah, 5 dan 10. Oke, kita coba lagi tambahkan ya. Kita copy ini, Alt-Shift bawah, terus Alt-Z, kita tambah misalnya 12. Terus yang ini kita copy biar kita bisa lihat perbedaannya. Lalu kita jalankan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat panjang stacknya awalnya 2 karena hanya 5 dan 10 ya nilainya. Lalu tiba-tiba saya push lagi 12, maka stacknya jadi 3 dengan nilai stacknya itu 5, 10, dan 12 seperti itu. Nah, kita coba lanjut lagi dengan metode yang lain. Contohnya kita pop ya, kita coba pop. Kita bikin s.pop, lalu kita coba cetak shift bawah, nilai stack yang di pop sama dengan s.pop. S.pop. Nah, ini kita coba jalankan, harusnya ini adalah 12 yang di pop ya. Oke, nah ini kenapa 10 yang di pop? Mari kita coba lihat. Oh ya, dia masih ambil nilai yang ini ya, jadi nilai stack yang di pop itu 10 karena dari ini yang dia patokannya tadi. Harusnya kan 5, 10, 12. Ketika saya pop itu 12 harusnya yang hapus. Tadi kita coba dulu, kita copy dulu ini, kita simpan di bawah. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, kalau gini baru benar. Dia pertama awalnya 2 panjang stacknya, yaitu nilainya 5 dan 10. Selanjutnya kita tambah lagi 1, kita push lagi 1, 12. Jadi sekarang ada 3 panjang stacknya, 5, 10, dan 12. Lalu kita pop sehingga sisa 2. Nah, ketika sisa 2 ini, maka dia kembalikan nilai yang terakhir, yaitu 10. Seperti itu. Jadi dia hanya menghapus dan mereturn nilai yang terakhir kalau untuk pop. Selain itu juga kita bisa coba cek s.top-nya ya, apakah berjalan dengan baik. S.top, kita coba copy lagi ininya, yang di top, s.top. Oke, kita coba jalankan, kita lihat lagi. Nah, ketika di top maka dia akan tampil 5 seperti itu, nilai yang paling atas. Coba sebar, kita ada kesalahan di mana ya kira-kira. Coba kita cek di
popnya itu data.pop. Oke, sudah benar. Oke, saya kira tidak ada yang salah. Sudah kurang lebih seperti itu untuk array base stack, simple array base stack. Oke, langsung kita lanjutkan lagi materinya. Setelah kita implementasikan ke coding, selanjutnya kita masuk ke materi analyzing the array based stack implementation. Nah, di sini ada implementasi dari top, is empty, dan len yang digunakan untuk time in work case. Apa itu time in work case? Time in work case itu adalah waktu dalam kasus terburuk, ya. Jadi kita akan lihat implementasi dari top is empty-nya ini. Setelah itu di sini juga dikatakan bahwa ada beberapa apa ya istilahnya, penghitungan waktu, ya. O1 time for pause dan pops itu amortizable but can be on in work case. Oh ya. Jadi ini di sini akan dijelaskan perbedaan dari O1 dan ON dalam metode pada array based stack implementasi. Jadi mau dilihat di situ perbandingannya. Nah, kemudian the space usage for a stack is ON. Kemudian di sini dikatakan bahwa lebih efisien dalam praktiknya untuk membuat daftar dengan panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item meskipun kedua pendekatan ini berjalan dalam waktu on. Oh iya. Nah, bisa dilihat dari sini teman-teman ada tabel operation dan running time-nya. Push, pop, top, is empty, dan len itu masih menggunakan running time O1 di situ. Jadi di sini ditampilkan implementasi dari running time yang digunakan pada metode dari array based stack implementation tadi. Oke, langsung saja lanjut. Berikutnya ada reversing data using a stack. Artinya bahwa reversing ini dia akan mereverse data atau membalikkan data menggunakan tumpukan. Jadi ada sebuah data lalu dibalikkan datanya menggunakan stack itu. Nah, di sini kita pakai LIFO, ya. Last input first output, LIFO protokol. Nah, di sini katakan bahwa sebagai konsekuensi dari protokol LIFO, tumpukan itu dapat digunakan sebagai alat yang digunakan untuk membalikkan urutan. Nah, seperti analogi yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa LIFO itu kayak kita memasukkan buku dalam tong. Jadi misalnya urutan bukunya 1, 2, 3, 4, 5, kita masukkan, ketika kita keluarkan adalah 5, 4, 3, 2, 1. Jadi itu adalah konsekuensi dari menggunakan protokol LIFO. Jadi dia bisa juga digunakan untuk reversing data. Nah, sebagai contoh misalnya di sini, ya, ada 3 buah contoh yang diberikan di modul. Yang pertama itu dia bisa mencetak baris dalam file urutan terbalik. Kemudian dia bisa membalikkan elemen daftar menggunakan tumpukan atau stack. Lalu yang terakhir bisa membalikkan urutan penyimpanan elemen dalam tumpukan atau stacknya. Oke, langsung saja kita ke implementasinya dalam coding. Nah, kita coba bagi layar lagi. Yang ini kita sudah selesaikan tadi, kita komen saja. Ctrl/. Kita langsung saja lanjutkan lagi di reversing data using a stack. Oke, kita coba membalikkan data. Pertama kita buatkan fungsinya, ya. Def reverse saja, ya. Def reverse file, ya. Reverse file, terus file name. Di dalamnya itu ada definisi stacknya, yaitu S. Kita panggil array stacknya ini, ya. Array stack.
Oh sorry, ini kita coba buat di file yang berbeda. Sorry. Kita coba buatkan dia di file yang berbeda. Yang tadi nggak usah kita komen dulu. Kita coba buatkan folder baru, misalnya untuk reverse.php .py, sorry, kebiasaan main PHP. Oke, di reverse ini kita buatkan dev reverse file. Dia parameternya adalah file name, nama filenya. Kemudian ada definisi stacknya, S sama dengan array stack. Nah, di sini kenapa array stacknya error? Katanya tidak definisikan. Jadi solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah kita import array stack from test.py. Oh sorry, gimana ya? Import sorry, tadi errornya adalah penulisan importnya yang salah. Harusnya from nama filenya itu test, kita import nama kelasnya yaitu array stack. Nah gitu, nah, sehingga tidak error ini. Setelah kita definisikan stacknya, nah di sini kita buat variabel original yang merujuk pada file originalnya ya. Nah di sini ada open lalu nama file. Nah, fungsi open ini kita sudah pernah bahas pada video sebelumnya ya. Di bagian materi file handlingnya, di situ ada read and write. Nah, di situ di materi itu mungkin teman-teman bisa buka kembali untuk lebih memahami terkait fungsi open ini ya. Nah, ini kita coba masukkan file name-nya. Di sini saya coba definisikan dulu. Misalnya nama.txt. Di sini misalnya nama saya Alfian Ardiansyah, NIM S1S12239, kelas C. Oke, kita simpan dulu itu. Lalu kita lanjut lagi ke mana tadi? Reverse-nya. Nama filenya tadi adalah apa ya? Nama.txt. Oke. Sorry. Oh, ini ada keliru ya. Kita masih pakai nama, sorry, kita masih pakai file name. Ini paling kita editnya di sini langsung, bukan kita buatkan file txt terpisah. Sorry, salah paham tadi. Setelah itu kita definisikan variabel originalnya, kita coba lakukan perulangan. Buat apa? Kita perlu perulangan ini untuk mengenerate nanti nilai dalam file yang akan kita reverse begitu. Dan for line, misalnya di sini for line in original. Jadi untuk baris yang ada dalam file original itu tadi, original, kita akan push, benar sekali. Kita akan push line-nya. Nah, di sini ada yang baru ini, yaitu rstrip. Rstrip ini buat apa? Rstrip ini kita tahu bahwa pada saat kita
tuliskan kalimat dan kita akan memulainya dengan baris baru, tentunya kalau dalam pemrograman itu kita pakai namanya \n. \n itu untuk baris baru, sedangkan \t itu untuk tab atau untuk indentasinya. Nah, di situ kan pasti ada karakter \n. Nah, fungsi restrict ini dia untuk menghapus \n itu, sehingga yang diambil adalah betul-betul nilai teks yang ingin di reverse begitu. Jadi dia tidak perlu mengambil nilai \n-nya itu. Oke, jadi di sini kita masukkan saja \n, lalu jika keluar dari pulangan maka akan original close akan ditutupnya. Jadi setelah kita open file itu, setelah selalunya itu harus di close. Jadi kalau sudah di open harus di close. Seperti itu. Lanjut. Setelah kita sudah definisikan untuk open filenya, selanjutnya itu baru opennya, belum ada action yang kita lakukan di dalamnya. Nah, di sini baru kita akan lakukan actionnya. Yang pertama, output. Dari buatkan variabel output yang akan melakukan open terhadap file name. Nah, di file name ini apa yang dilakukan? Nah, di sini baru dijelaskan apa yang dilakukan. Nah, kita tahu dalam file handling atau ya file handling, materi file handling itu ada beberapa action yang dapat dilakukan pada sebuah file, ya diantaranya ada read, write, dan sebagainya ya. Jadi kalau read itu disimbolkan dengan N, R dia itu untuk membaca, sedangkan write itu dengan W, yaitu menulis. Oke. Jadi di sini kita cuma membuka tadi filenya. Nah, sekarang kita lakukan actionnya, yaitu write. Oke. Nah, setelah kita pakai perulangan while di mana kondisinya adalah not s dot is empty. Jadi dia tidak boleh kosong nih, karena kita mau bukan tidak boleh kosong, dia harus kosong dulu. Jika tidak kosong, ya betul, dia tidak boleh kosong. Jadi jika dia kosong maka perulangan ini dijalankan kan. Kalau dia kosong maka tidak. Oke. Jadi dia tidak boleh kosong, lalu outputnya itu kita write, kita pakai write, di mana nilainya kita ambil dari s dot atau restate-nya, kita pop, lalu kita tambah dengan ini \n atau baris baru. Lalu terakhir kita akan close karena kita sudah buka tadi output. Outputnya dot close. Jadi kita tutup lagi filenya yang kita sudah open tadi. Oke, setelah kita buatkan fungsi ini, kita lakukan pembuatan filenya. File sama dengan open, ya tentu kita buka dulu sebelum kita lakukan action apa-apa. Nah, di sini saya kan sudah siapkan tadi ada file namanya nama.txt. Nah, di sini baru kita masukkan nama.txt. Oke, apa yang dilakukan adalah write. Oke, setelah itu kita buat lagi file .write. Apa yang ditulis di dalamnya? Nah, itu nama saya Alfian Ardiansyah,
terus kita pakai apa ya, dot backslash n untuk baris baru, lalu kita shift bawah, ini S1 22039, terus kita shift bawah lagi, kelas C, kelas C, lagi nggak usah pakai backslash. Oke, setelah itu kita sudah lakukan write, kita close lagi filenya. Caranya fama file.close. Oke, setelah itu kita pakai fungsi ini, tanda seru get. Apa gunanya ini? Dia adalah untuk kita lakukan apa ya, concatenation ya kalau nggak salah. Initial, sorry kenapa nggak bisa ya? Get. Wait. Oke, di sini sudah ada display untuk menampilkan konten dari nama dari file yang sudah kita buat tadi, yaitu yang kita sudah tuliskan di dalam filenya ada nama, name sama kelas saya. Selanjutnya kita jalankan programnya. Nah, di sini sudah tampil, ini sebelum di reverse, nama saya Alvan Indonesia, name 1122 kelas C, lalu di reverse, jadi nanti yang muncul pertama itu kelas C, lalu name-nya, lalu namanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasi dari ini, materi reverse file. Selanjutnya kita masuk ke materi matching parentheses. Oke, di materi matching parentheses ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama dikatakan bahwa we perform left to right, sorry, ini deh, we perform, kami melakukan penindakan atau pemindaian ke kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol dan pengelompokan. Oke, kemudian sini dikatakan juga bahwa setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita akan mendorong simbol itu ke dalam stack. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini beberapa setiap kali kita menemukan simbol penutup, itu kita akan memunculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S itu tidak kosong dan memeriksa apakah ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Nah, jika kita mencapai hasil akhir dari ekspresi dan tumpukan kosong, maka ekspresi asli itu cocok dan benar. Nah, dan terakhir di sini ada runtime complexity. Nah, di sini kita akan dikatakan bahwa kompleksitas dari runtime itu ada yang pakai ON runtime-nya, ada yang pakai juga O1 tadi yang kita jelaskan di
sebelumnya. Ini on ini adalah ekspresi yang memiliki n karakter yang akan membuat n panggilan untuk mendorong dan n panggilan untuk muncul. Panggilan ini berjalan dalam waktu on, dan pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki urutan tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah c di lefty right dot index c. Nah, di sini kita ada contoh programnya. Kita coba lihat. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh contoh implementasinya dalam coding. Nah, di sini kita coba ke test.py dulu, kita komen saja dulu ini, atau di reverse saja lah. Kita komen dulu ini, Ctrl slash, lalu kita coba pertama kita buatkan dulu fungsinya, yaitu def is matching is underscore match. Oke. Dia action dari expert. Nah, di sini di dalamnya ada yang pertama variabel lefty dengan value-nya buka kurung awal kurung sifu. Oke. Ini untuk lefty-nya. Kemudian untuk righty-nya righty sama. Oke. Lanjut, setelah kita buat lefty dan righty-nya, kita kita panggil array stack-nya. S sama dengan array stack. Nah, ini masih error karena array stack-nya masih di sini. Kita coba Ctrl slash ini. Oke, biar kita bisa panggil ini array stack. Setelah itu kita lakukan perulangan for c in expertnya tadi, ekspresinya. Nah, ada kondisi di dalamnya. Jika c in lefty-nya itu, maka jika true, maka akan return kalau itu adalah false. Nah, terus jika righty dot indexnya itu c jika true maka dia return false juga. Nah, setelah itu jika sudah keluar dari perulangannya, maka dia akan return is empty. Berarti kalau keluar berarti sudah empty. Oke. Nah, kita coba buatkan objeknya. Di sini ada ekspresi 1 itu sama dengan misalnya kurung gimana ya, kita coba buat misalnya ini dalam kurung 1 tambah 2. Di sini ada dalam kurung aja, ditambah
dikali misalnya 3 tambah 1, tapi di sini pakai kurung sisa tutupnya. Nah, terus kita coba print. Kita print apakah itu matching, is match, pakai ekspresi 1. Oke. Setelah itu kita coba duplikat saja ini, Alt-Shift bawah, lalu yang ini kita coba benarkan oleh kurung ekspresi 2. Kita coba jalankan, harusnya ini adalah nilainya false lalu true. Nah, di sini false ya. Kita coba lihat lagi gimana kesalahannya, kenapa masih false. Harusnya sudah true. Bentar, kita coba lihat. Writing.index is empty. Oh iya, ada kesalahan di perulangannya. Harusnya pada saat mengecek itu, nah, bukan return false di sini. Pantas saja nilainya semua false. Tetapi di sini harusnya dia push dulu. s.push nilai c-nya. Lalu setelah itu ada pengkondisian elif. Nah, di elif ini dicek lagi apakah c in right-nya. Nah, lawannya tadi kan lefty, sekarang right-nya. Nah, jika itu, maka nanti di sini if right.index, pertama dicek dulu jika kosong. If s.is empty, is underscore, empty. Nah, lalu dia akan return false. Nah, jika right index ke C itu juga, maka return false. Oke. Kalau seperti ini harusnya nilainya adalah false lalu true. Masih juga false dan false, kita lihat lagi gimana. Oh ya, di sini right index C ini belum selesai. Tetapi ada kondisi berikutnya, dia itu tidak boleh sama dengan lefty-nya. Dot index yang di pop tadi, s.pop. Nah, itu. Oke, ini baru kita jalankan, maka dia akan false masih juga. Kita coba lihat lagi, righty.index c tidak sama dengan lefty-nya, index s.pop. Oke, saya kira sudah cocok ya. Return false is empty, c in righty, push c in lefty, for c in ekspresi, array stack aman. Saya kira tidak ada yang salah dari ini. Exper 1, exper 2 atau sorry. Kita begini. Nah, kita beginikan aja. Meskipun lagi. Nah, yang ini, nah itu. Kita coba jalankan. Masih false, atau kita coba pakai kondisi ini. Kayaknya ada yang salah dari pemanggilan objek. Coba kita ikuti ini, kurung siku, kurung buka 5 tambah x, terus dikurang kurung buka y tambah z, lalu kurung tutup di sini kurung awal, lalu di bawahnya sama, hanya diperbenar. Lalu kita copy.
Seharusnya sama saja sih hasilnya. Di sini diperbenar. Wait. Di sini diperbenar dari kurung sekuan. Iya masih false dua-duanya. Harusnya false lalu true. Berarti ada yang keliru di FT-nya. Sorry. Benar sekali. Saya salah di sini. Pada saat definisi writing-nya harusnya harusnya adalah kurung ini, kurung kurawal lalu kurung siku terakhir. Ini yang benar. Saya salah definisikan tadi ternyata. Nah ini baru false lalu true. Oke, seperti itu jadi untuk pengecekan matching parentis. Selanjutnya kita masuk ke matching text in markup language. Nah di matching text in markup language ini kita akan coba lakukan kode yang berdampingan untuk menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa teks yang cocok untuk dokumen HTML. Ya, ini dia pengecekan untuk kecocokan dari dokumen HTML, karena kita tahu bahwa dalam penulisan HTML itu kan ada tag yang saling berpasangan. Ketika pasangannya tidak pas atau tidak matching, maka codingan kita itu akan error. Nah, di sini ada contohnya, kita langsung implementasikan lagi. Kita langsung saja implementasikan di VS Code. Oke. Ini kita coba kita coba komen lagi, Ctrl+. Kita coba jalankan lagi yang berikutnya. Di sini pertama dia definisikan lagi metode isMatch-nya, match underscore HTML, karena kita akan mengecek pada HTML. Dia penerima atau dia parameternya itu dia raw. Kemudian kita definisikan S itu sama dengan array stack. Oke. Lalu J-nya itu sama dengan raw.file. Dia akan cari adalah ini lebih kecil. Oke, jadi tag ini yang menjadi patokannya ya, pada raw-nya. Lanjut, ada perulangan while J tidak sama dengan -1, maka disitu akan dijalankan k-nya sama dengan raw.file. .file itu dia akan cek lebih besar, J+1. Terus setelah didefinisikan k-nya akan dilakukan pengecekan kondisi, di mana jika k-nya itu sama dengan 1 atau negatif 1, maka dia akan cetak bahwa invalid tag atau tagnya tidak valid, invalid tag. Oke. Lalu dia akan return false. Setelah itu kita buatkan variabel tag di mana dia mengambil dari raw indeks ke J-nya di plus dengan 1 sampai K. Oke. Lalu setelah itu dicek lagi kondisinya. Jika not tag dot start Swift
slash tanda tanya tanda petik dua, lalu jika true maka dia akan s.push. Apa yang dipush? Yang dipush adalah tagnya yang sudah didefinisikan tadi. Tapi jika salah atau jika else, maka akan dilakukan lagi pengecekan berikutnya, di mana jika s.isEmpty atau pengecekan apakah itu kosong atau tidak. Nah, di situ dia akan cetak, jika true dia akan cetak bahwa stacknya itu kosong, stack kosong, kosong, dan tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok. Oke. Lalu dia akan return false. Return false. Nah, tapi jika tagnya itu dicek dari indeks ke 1 sampai seterusnya, dan dia tidak sama dengan s.pop-nya, maka jika itu true, dia akan cetak kalau si tagnya itu mismatch dengan nilainya tag. Oke. Lalu dia akan return false juga. Setelah itu, jika sudah keluar dari pengkondisian, definisikan terakhir J-nya itu adalah raw.find. Dia akan cari dari tag pembukanya di koma dengan nilainya, yaitu K plus 1. Oke, setelah itu dia akan return s.is_empty. Oke, sampai sini kita sudah menyelesaikan fungsi dari isMatch HTML. Oke, selanjutnya kita buat untuk pemanggilan fungsinya. Kita panggil fungsi isMatch HTML, lalu value di dalamnya itu kita pakai ini. Oke, kita coba masukkan value-nya. Yang pertama mungkin saya coba buatkan dulu tag HTML-nya, tag.html. Oke, di sini kita coba buat tag HTML. Pertama kita buat body. Di dalam body ada center. Nah, di dalam center itu ada H1 misalnya tugas, struktur. Oke, setelah itu masih dalam body itu ada tag P untuk paragrafnya, misalnya halo, nama saya Alfian Ardian Syah dengan NIM S1 2039 dari kelas C. Oke. Setelah itu di bawahnya tag P, kita coba buat lagi. Di bawahnya tag P itu ada ordered list atau L. Mungkin di dalamnya ada list atau daftar. Misalnya di sini nama mata kuliahnya, misalnya struktur data, terus ada
VBO, terus misalnya ada apa ya, RPL. Oke, kita coba copy ini, lalu kita masukkan ke gimana tadi reverse-nya, ke sini, ke dalam value is match. Ctrl V. Ini harusnya dia akan mengembalikan nilai true. Kita coba jalankan. Oke, di sini belum ada outputnya. Kenapa? Coba lihat lagi. Ada di sini, dia coba cetak print enggak sih? Print with mesh. Kita jalankan. Nah, dia kembalikan nilai true. Tadi karena kita belum print, maka tidak tampil true-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi struktur data tentang array based sequence, tentang stack quest dan request. Nah, untuk request dan request ini kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.